Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Masih belajar mengenai soal-soal peluang, melanjutkan pembahasan soal-soal peluang yang bagian 1. Sekarang kita bagian 2, lanjut langsung nomor 6. Jadi soal yang pertama, oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe ya, terima kasih. Untuk soal yang ke-6, dua dadu dilempar bersama sebanyak 360 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu kembar. Dadu dilempar sebanyak 360 kali. Kalau sebuah dadu dilempar, ini berarti nanti NS-nya ada berapa? Kalau sekali melempar itu kemungkinannya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau ada 2 dadu NS-nya maka 6 dipangkatkan 2, maka nanti hasilnya 36. Di sini akan saya buat tabel. Nah, ini tabel. Misal di sini dadu pertama, ini dadu kedua. Dadu pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini yang diminta frekuensi harapan muncul mata dadu kembar. Di sini saya langsung saja, yang nantinya mata dadu kembar berarti dadu pertama 1, dadu kedua juga 1. Dadu pertama 2, dadu kedua juga 2. Nah, jadi ini yang memenuhi mata dadu kembar. Kemudian 6,6. Nah, jadi di sini A-nya, misal A di sini kejadian muncul mata dadu kembar. Berarti himpunan dari A ini adalah 1,1, kemudian 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 dan di sini 6,6. Maka di sini NA-nya itu jumlahnya ada 6. Nah, kalau yang di sini yang ditentukan itu tentukan frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu rumusnya banyaknya percobaan dikalikan dengan peluang. Berarti di sini kita harus mencari peluang dari A. Peluang A itu berarti NA dibagi dengan NS. Sehingga di sini 6/36 atau 1/6. Nah, sekarang frekuensi harapan kejadian A itu rumusnya peluang A dikalikan dengan banyaknya percobaan, sehingga di sini 1/6 dikalikan banyaknya percobaan ini sebagai N, sebanyak 360 kali, sehingga frekuensi harapan A itu 360 dibagi 6, yaitu 60 kali. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 6. Kemudian untuk soal nomor 7, dua dadu dilempar bersama sebanyak 216 kali titik. Banyak 216 kali ya titik. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu yang berjumlah bilangan ganjil atau prima. Nah, di sini penghubungnya atau, berarti kalau atau nanti tandanya penjumlahan. Kalau dan itu berarti perkalian. Mata dadu yang berjumlah ganjil atau prima. Berarti yang berjumlah ganjil, misal A ini kejadian mata dadu berjumlah
ganjil. Nah, berarti A itu berapa saja berjumlah ganjil. Kita buat tabel saja. Kita buat tabel lagi seperti tadi. Karena di sini 2 buah dadu, berarti nanti NS-nya sama tadi, berarti NS-nya 36. Ini. Nah, misal di sini dadu pertama, ini dadu kedua, 1 2 3 4 5 6. Ini juga sama, berarti di sini 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1, kemudian 6 1. Sini juga sama, 32. Empat koma 6, kemudian 5,2, 5,3, 5,4. Di sini 5,6, kemudian 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan yang terakhir 6,6. Nah, di sini kejadian mata dadu berjumlah ganjil. Yang berjumlah ganjil berarti kalau 1 tambah 1 itu 2, berarti bukan. Berarti ini 2 tambah 1 3, ini ganjil. Berarti ada 3, kemudian ini 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18. Jadi ada 18 dadu yang berjumlah ganjil, sehingga di sini NA-nya ada 18. Nah, di sini B itu kejadian mata dadu berjumlah prima. Prima itu berapa saja? Prima itu 2, kemudian 3, 5, 7, 11. Sudah ya. Nah, jadi nanti silahkan dicari yang jumlahnya 2, 3, 5, 7, dan 11. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, 9 enggak ya, 10, 11, kemudian 12, 13, 14, 15. Jadi yang berjumlah 5 di sini, yang berjumlah bilangan prima itu ada 15. Nah, NS-nya itu semuanya ini tadi 6 dikalikan 6 atau 6 kuadrat, NS-nya ada 36. Nah, sekarang disuruh menentukan frekuensi harapan. Kita cari dulu. Nah, di sini tadi karena di sini ganjil atau prima, berarti nanti rumusnya itu PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Di sini tadi ada ndak yang anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B?
Ada. Jadi ini tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang saya centang sama yang saya garis bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14. NP A irisan B nya berarti di sini tadi untuk NB nya itu 15, N A irisan B nya ada 14. Jadi yang masuk anggota himpunan A juga masuk anggota himpunan B, sehingga di sini PA gabungan B, karena di sini atau gabungan B, PA nya tadi NA dibagi NS ditambah PB itu NB dibagi NS, kemudian PA irisan B berarti NA irisan B dibagi NS, sehingga hasilnya 18/36 ditambah 15/36, kemudian dikurangi di sini 14/36, sehingga hasilnya 19/36. Nah, ini baru PA gabungan B. Yang ditanyakan frekuensi harapan, berarti frekuensi harapan A gabungan B, nanti rumusnya PA gabungan B dikalikan banyaknya percobaan, sehingga 19/36 dikalikan 216. 216 berarti di sini dikali 216 bagi 36 yaitu hasilnya 6. Jadi di sini 19 kali 6 60 ditambah 54, berarti di sini 114. Jadi frekuensi harapan A atau B di sini 114 kali. Kemudian soal nomor 8, 2 dadu dilempar bersama sebanyak 1 kali, tentukan muncul mata dadu berjumlah 9 atau kembar, kemudian yang B berjumlah 7 atau prima. Silahkan nanti dikerjakan sama caranya, silahkan kalian buat tabel dulu sama seperti nomor 7, tapi di sini nomor 8 hanya mencari peluangnya saja, tidak sampai frekuensi harapan. Nah, kemudian nomor 9, Andi dan Lia mengikuti seleksi tes dengan peluang lulus berturut-turut adalah 0,65 dan 0,70. Tentukan peluang jika Andi lulus tetapi Lia tidak lulus. Tetapi ini dan itu sama. Jadi konjungsi tetapi dan itu artinya sama. Berarti di sini Andi lulus tetapi Lia tidak lulus. Berarti di sini peluang A, misal A itu peluang Andi lulus, karena di sini dan, berarti di sini dan Lia tidak lulus, berarti di sini L komplement. Karena Lia itu lulusnya 0,7, berarti Lia tidak lulus 1 dikurangi 0,7. Ini mengingat materi komplement kemarin. Berarti di sini nanti PA dikalikan PA kemudian dikalikan PL komplement. Untuk peluang Andi lulus berarti di sini 0,65. Kemudian peluang Lia tidak lulus. Nah, karena Lia itu lulusnya, jadi peluang Lia lulus itu 0,7, berarti peluang Lia tidak lulus ini 1 dikurangi 0,7, maka Lia tidak lulus itu peluangnya 0,3. Nah, nanti silahkan dikalikan hasilnya ini 0,65 dikalikan 0,3, itu peluang Andi lulus dan Lia tidak lulus. Kemudian keduanya tidak lulus, berarti yang B peluang A komplement dan L komplement.
A komplement berapa? Kalau di sini PA Andi lulus itu 0,65, berarti peluang Andi tidak lulus 1 dikurangi 0,65, 0,35. Sehingga di sini rumusnya PA komplement dikalikan dengan PL komplement sama dengan 0,35 dikalikan 0,3. Nah, di sini hasilnya berapa? Ini caranya untuk mengerjakan nomor 9. Kemudian nomor 10, 4 keping mata uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 160 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya semua sisi gambar, paling sedikit 2 gambar, paling banyak 3 sisi gambar. Silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya nomor berapa ya, tadi 8 dan 10, silahkan bisa dikerjakan di buku, kemudian hasilnya bisa dikirimkan di classroom. Nah, ini untuk saya kasih clue-nya saja. Kalau di sini 4 keping mata uang logam, berarti setiap mata uang logam itu punya sisi, yaitu punya sisi angka dan sisi gambar. Ini uang logam yang pertama. Kemudian uang logam yang kedua sama, angka gambar, di sini angka gambar. Ini uang logam yang kedua. Kemudian uang logam yang ketiga, angka gambar, di sini angka gambar, sini juga angka gambar. Ini uang logam yang ketiga. Kemudian uang logam yang keempat, nah sama ini, angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar, kemudian angka gambar, yang terakhir juga angka gambar. Ini uang logam yang keempat. Jadi NS-nya, karena satu uang logam itu 2 sisi, maka NS-nya 2, karena uang logamnya ada 4, berarti 2 pangkat 4, ada 16 NS-nya. Nah, sekarang semua sisi gambar, ini saya berikan contoh penyelesaian yang A. Kalau semua sisi gambar berarti nanti ada berapa? Ada 1 kemungkinan, ya ini G, 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 G. Ini semua sisi gambar. Jadi A itu semua sisi gambar. Berarti nanti NA-nya ini hanya 1, yaitu apa? Jadi himpunan A itu hanya 1, yaitu G, 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 G. Jadi keempat uang logam semua muncul sisi gambar. Maka nanti di sini peluang A, yaitu rumusnya NA dibagi NS, di sini berarti 1/16. Nah, yang ditanyakan apa? Frekuensi harapan. Berarti frekuensi harapan dari kejadian A yaitu peluang A dikalikan banyaknya percobaan, sehingga 1/16 dikalikan 160, maka di sini 10 kali kejadian semuanya sisi gambar. Nah, ini pembahasan bagian kedua untuk soal-soal peluang. Silahkan yang masih belum paham bisa ditanyakan, bisa lewat WhatsApp, bisa kolom komentar, bisa juga lewat classroom. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.